Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Saya akan memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya dengan nama dan 3 digit NIM terakhir. Perkenalkan, nama saya Yesi Febriani dengan NIM 608. Yang kedua, Kian Demetria dengan NIM 612. Yang ketiga, Angga Rizky dengan NIM 622. Keempat, Jeremia Goklas dengan NIM 646, dan yang terakhir Salwa Salfiah dengan NIM 658. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan awal mula ITax. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi di bidang perpajakan, di mana proses daftar pajak, pelaporan pajak, serta pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. ITax atau Electronic Tax adalah program pemerintah dalam bidang perpajakan yang dimana memfasilitasi para wajib pajak dalam mendaftarkan wajib pajak, melaporkan pajak, serta membayarkan pajak mereka secara online, yang tentunya bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Wajib pajak saat ini dapat memenuhi kewajiban pelaporan pajak secara online atau yang dikenal dengan e-filing. E-filing adalah suatu proses penyampaian SPT yang dapat memudahkan badan usaha dalam melaporkan pajak mereka secara online melalui aplikasi e-filing tanpa harus datang ke kantor serta harus mengantri. Penyampaiannya secara online, maka surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikan harus dalam wujud elektronik atau yang dikenal dengan e-SPT. Pengguna e-SPT maupun e-filing sejak pertama kali dikenali pada tahun 2010 sampai dengan 2016. Tahun berikutnya pengguna SPT akan semakin meningkat karena cara ini memudahkan bagi para wajib pajak serta fiskus. Selain Indonesia, terdapat juga beberapa negara yang menggunakan e-tax, antara lain Uni Eropa, Korea Selatan, Thailand, dan juga Chili. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan e-billing dan e-filing. E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat nomor kode billing pajak pada aplikasi e-billing pajak secara online. Di era yang serba teknologi seperti sekarang ini, tentunya kehadiran e-billing banyak diminati oleh masyarakat. Sedangkan e-filing adalah layanan untuk lapor pajak secara online. Manfaat dari e-filing adalah penyampaian SPT mampu dilakukan dengan aman, cepat, dan kapan saja, dan tidak dikenakan biaya. Sedangkan manfaat e-filing adalah mampu meminimalisir kesalahan pembayaran pajak secara manual dan mempermudah proses pengisian data wajib pajak untuk proses pembayaran pajak. Baik, untuk selanjutnya ada tata cara pembayaran e-tax. Sebelumnya kita harus membuat akun di GPay Online terlebih dahulu, lalu tata cara pembayaran e-tax melalui e-billing di GPay Online. Yang pertama, login ke laman di gpayonline.pajak.go.id. Kemudian masukkan NPWP, password, dan kode keamanan untuk login ke akun Anda. Kemudian yang ketiga, pilih menu e-billing system. Yang keempat, pilih pada menu isi SSE. Yang kelima, Anda akan mendapatkan form surat setoran elektronik atau yang bisa disingkat sebagai SSE yang harus Anda isi. Yang keenam, data pada formulir tersebut akan terisi secara otomatis. Yang perlu Anda ubah hanya pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, uraian pajak yang dibayarkan, dan jumlah setoran. Yang ketujuh, setelah merampungkan pengisian, klik simpan. Yang kedelapan, klik pada pilihan kode billing. Yang kesembilan, klik cetak pada kode billing. Dan yang terakhir, setelah mendapatkan kode billing, bayar pajak online melalui bank, kantor pos, ataupun ATM yang Anda gunakan. Bisa juga melalui internet banking jika Anda menggunakan fasilitas tersebut. Selanjutnya ada kelebihan e-tax. Yang pertama, untuk mempermudah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Saat ini sudah ada beberapa bank yang menyediakan layanan elektronik tax untuk mempermudah pembayaran, seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Danamon. Yang kedua, tidak perlu mengantri. Selain mempermudah dalam pembayaran, tidak perlu juga untuk datang di pagi-pagi, mengantri, dan berdesakan untuk melapor dan membayar pajak. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan perpajakan. Yang keempat, meningkatkan mekanisme kontrol serta membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, untuk mengurangi potensi kebocoran. Karena dengan adanya e-tax ini dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data pendapatan hasil daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan.
Sedangkan untuk kekurangan e-tax, yang pertama masih terdapat permasalahan pada sistem e-billing. Contohnya seperti gagal dalam melakukan registrasi, tidak dapat melakukan aktivasi, permasalahan ketika login e-billing, dan server down. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang e-tax. Dan yang terakhir, penggunaan dan pemahaman teknologi informasi dan internet masih belum merata. Sehingga bagi daerah yang penggunaan dan pemahaman teknologi informasi serta internetnya masih rendah, wajib pajak masih banyak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayarkan pajaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum perpajakan. Dasar hukum perpajakan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, yang sebagaimana telah diubah selama 4 kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 beserta pelaksanaannya. Yang kedua, terdapat di dalam Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara telah diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Dan pemerintah baru memperkenalkan sistem e-billing dalam pembayaran pajak secara online setelah membuat dasar hukum, yakni 1. PMK-242-PMK-03-2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Yang kedua, PMK-32-PMK-05 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Dan yang terakhir, yang ketiga, Per-PJ-2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. Baik, itu dia pemaparan materi e-tax atau pajak online oleh kelompok 3 Internet of Things Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2022 kelas Jepara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.